Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang peserta didik di video pembelajaran fisika bersama Ibu Ervina Septiani. Hari ini kita akan belajar mengenai latihan soal listrik arus searah. Terus saksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Selamat menyaksikan. Oke, kita mulai dengan pembahasan yang pertama ya untuk ulangan harian kedua. Soal yang pertama terkait dengan hambatan jenis kawat. Dua kawat penghantar A dan B memiliki hambatan listrik masing-masing RA dan RB. Jika luas penampang A 2 kali. Oke, luas penampang A-nya 2 kali luas penampang B. Berarti kalau kita bikin suatu persamaan matematikanya, itu berarti luas penampang itu diketahuinya ya. Luas penampang adalah A. A-nya siapa nih? Luas penampangnya AA. AA-nya adalah 2 kali dari luas penampang B. Seperti itu. Lalu yang kedua adalah panjang A setengah kali panjang B. Panjang itu simbolnya adalah L. L-nya siapa? LA. LA-nya berapa kali? Setengah kali dari panjangnya B. Sedangkan hambat jenis, oke, hambat jenis nih ya, hambat jenis siapa? A, 1,5 kali B. Berarti kayak mana bikin matematikanya? Hambat jenis itu adalah rho. Rho-nya si A itu adalah 1,5 kali dari hambat jenis si B. Nah, 1,5 kali itu berapa sih? 3/2 ya, karena 2 kali 1 2 tambah 1 3. Jadi 3/2 rho B. Yang ditanya adalah perbandingan RA banding RB, gitu ya. Yang ditanya adalah perbandingannya. Yang ditanya adalah perbandingan antara RA dibanding RB. Berapa gitu. Untuk mengetahui perbandingan seperti ini, maka kamu harus tahu dulu persamaan hambat jenis kawat pada penghantar. Hambat jenis kawat pada penghantar itu kan rumusnya R sama dengan rho L per A. Ingat ya ini. Ini adalah persamaan umumnya. Kalau dibikin perbandingan, ya maka kamu bikin secara perbandingan. Jadi nanti RA dibanding RB sama dengan, oke ya, rho dulu. Berarti ini adalah rho A dikali LA per AA dibanding RB ya, berarti rho B dikali LB per AB. Seperti itu. Lalu ingat, kalau ketemu pembagian dalam suatu persamaan seperti ini, operasi hitung seperti ini, maka akan jadi perkalian. Syaratnya adalah dengan cara penyebut yang di sebelahnya dinaikkan ke atas ya. Jadi seperti apa persamaannya? Oke. Jadi ini rho A dikali LA per AA dikali AB per rho B dikali LB. Oke, sekarang kita masukkan satu-satu. Rho A-nya berapa? Rho A-nya adalah 3/2 rho B. Berarti ini 3/2 rho B dikali LA-nya adalah setengah LB. Nih, LA-nya adalah setengah LB, masukkan setengah LB. Lalu per AA-nya adalah 2 kali AB. AA-nya adalah 2 kali AB, berarti 2 kali AB. Lalu kalikan kali AB. AB-nya ada nggak di sini? Nggak ada ya, maka tulis ulang.
AB per rho B nya juga nggak diketahui ya nilainya berapa, tulis aja rho B dikali LB nya juga nggak ada, LB. Oke, yang sama-sama mana nih? Nih ya, ini AB sama dengan yang atas sama dengan bawah, ya kan? Lalu LB, nih LB sama dengan LB yang di sini, hilang, ya kan? Terus PB ini sama dengan yang PB ini, habis ya. Jadi sisanya adalah sama dengan sisanya 3/2, 3 yang atas 3/2 dikali setengah per bawahnya sisa 2, jadi 3 kali 1 3, 2 kali 2 4 dibagi 2 lagi, jadi sama dengan 3/8. Jadi perbandingan antara RA dibanding RB adalah 3/8. Oke, pembahasan yang kedua ada rangkaian nih, ya rangkaian hambatan nih di bawah ini. Yang pertama, suruh menentukan hambatan pengganti AB. Berarti kita suruh cari hambatan total. Oke ya, kalau dari sini, dari rangkaian ini kita tahu bahwasannya nih ya, kalau tidak ada cabang berarti dia adalah rangkaian seri. Jadi kalau ditanya hambatan pengganti AB nih, berarti yang ini nih. Nih ya, kita kerjakan yang ini dulu nih, yang nggak ada cabang. Nah, ini yang disebut namanya rangkaian apa nih? Ya, ini disebut namanya rangkaian seri. Ya kan, ini disebut namanya rangkaian seri. Ini untuk menjawab yang poin A ya. Nah, untuk rangkaian seri ini ya kita jumlah aja seperti biasa. Rangkaian seri sama dengan 3 ohm ditambah 6 ohm, jadinya 9 ohm. Nah, nanti hambatannya akan berubah seperti ini. Oke, nah ini adalah hasil tadi ya, gabungan rangkaian seri, terus yang di bawahnya masih ada hambatan yang ini yang 6 ohm. Nah, ini rangkaian seri yang 9 ohm. Oke ya. Lalu kalau ketemu rangkaian seperti ini yang bercabang seperti ini, nah ini berarti rangkaian paralel. Nah, ini disebut namanya rangkaian paralel. Itu adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel. Nah, kalau rangkaian paralel nyarinya gimana? Gampang. 1/RP sama dengan 1/RS ya, rangkaian seri yang tadi kita cari, ditambah 1 per bawahnya hambatannya 6 ohm. Jadi sama 1/RP sama dengan 1/9 ditambah 1/6. Oke, 1/RP sama dengan, samain penyebutnya nih, 9 sama 6 penyebutnya berapa? 18. 18 bagi 9 2, 18 dibagi 6 3. Jadi 1/RP sama dengan 5/18. Oke, RP nya jangan lupa dibalik ya, angkanya 18/5. Jadi RP nya sama dengan 3,6 ohm gitu. Oke, untuk menjawab poin B. Poin B intinya adalah kuat arus rangkaian. Yang ditanya adalah kuat arus rangkaian, berarti I totalnya pada rangkaian. Jika dipasang, tegangannya itu V-nya sebesar 12 volt. Apa hubungan antara kuat arus dengan tegangan? Cuman satu, yaitu hukum Ohm. Ya, V sama dengan I dikali R. Ini aja hubungan mereka ya. Nah, kalau yang ditanya kuat arus, berarti I sama dengan V per R. V-nya pakai yang mana? Iya, pakai yang ini yang disebut namanya V total. Lalu yang R-nya pakai yang mana? Iya, kita pakai yang pengganti yang total tadi. Nah, ini disebut namanya R total. Ya udah, tinggal bagi aja.
Berarti 12 dibagi 3,6. Jadi hasilnya berapa? 3,3 ampere. Oke, kita ke poin yang C. Poin yang C ditanya adalah kuat arus yang mengalir di hambatan 3 ohm dan 6 ohm, yang ini ya, yang bagian bawah ya. 3 ohm dan 6 ohm. Oke, konsepnya seperti ini. Kan tadi kita sudah tahu bahwasanya arus yang mengalir pada rangkaian ini, ya kan, ini arus ya, dari keluar dari kutub positif. Inilah kutub negatif, ini kutub positif. Nah, ini arus yang masuk tadi sebesar berapa? 3,3 ampere, ya kan? Masuk arus ini melewati suatu titik percabangan di sini. Ya, titik percabangan di sini. Nah, berarti arusnya terbagi nih. Nah, terbagi, ada yang masuk ke rangkaian atas, ada yang masuk ke rangkaian bawah. Nah, yang rangkaian atas misalkan kita sebut aja I1. Terus yang rangkaian bawah I2. Nah, ini yang mau kita cari nih. Kuat arus yang masuk melalui rangkaian atas ini, atau kuat arus I1, dan kuat arus yang di rangkaian bawah atau si I2 ini. Oke. Kita tahu bahwasanya kuat arus I1 itu nanti, ya kan, nilainya nanti sama, ya kan. Coba kita cari dulu ya. Oke. Konsepnya seperti ini. Tadi kuat arus rumusnya adalah V per R. Berarti kalau kuat arus 1 ya I1, ya kan, V-nya V apa nih? VAB ya, atau V total ya. Karena kuat arus hambatan itu setiap titik ini sama ya. Antara titik sini sama titik sini itu sama. Per R-nya R berapa nih? Ya, R-nya adalah R. Ingat, I1 ini dia mewakili hambatan 3 ohm dan 6 ohm. Berarti kita pakai R-nya adalah R rangkaian seri. V totalnya adalah 12, rangkaian seri tadi berapa? 9 ya. RS nya tadi 9 ya. 12 dibagi 9 itu adalah 4/3 ampere. Dapat gitu ya. Jadi nanti kuat arus untuk yang 3 ohm berapa? Ya 4/3 gitu kan. Lalu kuat arus pada 6 ohm berapa? Nah, misalkan nih, ini kan titik A, B, ini ibu kasih nama misalkan ini titik C. Nah, kalau yang I1 ini mengalir 4/3 ampere, di titik C ini mengalir berapa ampere? Ya sama, 4/3 ampere. Juga artinya kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm dan 6 ohm itu sama-sama 4/3. Ini adalah kuat arus yang mengalir pada hambatan 3 ohm dan 6 ohm yang bagian atas ya, atau yang disebut namanya apa tadi, yang 3 ohm ini rangkaian serinya ya. Oke, sama ya. Lalu kita mau cari nilai I2 nya. Nilai I2 sama I2. Ingat, kuat arus itu V per R ya, berarti V nya kan sama nih, pakai V total per R nya adalah R yang 6 ohm. Di bawah itu kan cuma ada hambatan 6 ohm ya, berarti V totalnya adalah 12 volt per 6 ohm, berarti 2 ampere. Nah, yang mengalir pada I2 ini adalah sebesar 2 ampere ya kan. Oke deh, jadi dari yang masuk 3,3 ampere ya kan, masuk ke rangkaian atas 4/3, masuk ke rangkaian bawah itu 2 ampere. Oke, yang poin D yang ditanya yang terakhir adalah beda potensial yang terjadi pada titik pada hambatan 3 ohm yang R 3 ohm. Oke ya, misalkan dipecah nih. Ada rangkaiannya tadi, ini yang 3 ohm ya. Ini yang titik A, ini tadi yang di tengah-tengah ini titik C gitu ya. Lalu ada hambatan lagi kan di sini yang 6 ohm. Nah, 6 ohm. Oke. Nah, ini kita anggap aja si VR 3 ohm ini biar kita singkat
menjadi VAC gitu ya simbolnya. Oke, ingat rumus V itu apa? Hubungan hukum ya I kali R. I nya pakai yang I yang mana? Ya tadi I yang melewati tadi itu yang I1 tadi ya, yang masuk ke sini ya, yang I1 sebesar berapa tadi? 4/3 ampere. Iya, jadi ini I nya pakai yang I1 gitu ya. Lalu dikali R nya pakai yang R mana? Ya R yang 3 ohm. Jadi I1 nya adalah 4/3 ampere, R nya tadi 3 ohm ya. Berarti berapa nih? Ya 4 volt. Ya selesai. Oke, pembahasan kita yang nomor 3 nih gitu kan. Nah, kalau ketemu rangkaian yang seperti ini nih, ada hambatan, terus ada baterainya ada 2. Yang biasa kita tahu kan yang baterainya cuma 1 ya, yang kayak gini nih. Nih, yang baterainya cuma 1. Nah, kalau ketemu yang baterainya 2 seperti ini, nah ini berarti beda lagi pembahasannya, masih mengenai hukum ohm juga, tapi ini ada hukum yang lain, yaitu hukum Kirchhoff 2 gitu ya. Apa yang harus dikerjakan jika ketemu rangkaian seperti ini gitu kan? Kamu harus tahu dulu mana kutub baterai yang positif, mana kutub baterai yang negatif, ya kan? Cirinya adalah kutub baterai yang panjang ini adalah kutub baterai positif ya, sedangkan kutub baterai yang pendek ini, yang garis pendek ini adalah negatif. Ini adalah kutub positif, ini kutub negatif, seperti itu yang pertama. Terus yang kedua gimana? Yang kedua adalah cari arah loopnya, ya kan? Arah loopnya, loop itu adalah arah putaran arusnya ya gitu. Ingat, kamu ngambil arah loop itu adalah dari kutub baterai dari salah satu kutub baterai saja, ya kan? Kutub baterai apa yang diambil? Kutub baterai positif, satu baterai aja. Misalkan mau ngambil yang kutub baterai yang di E1. Nah, E1 itu kan kutub positifnya ini ya di arah kiri. Nah, berarti ke sini kan. Ini kan kuat arusnya nih. Nah, kuat arus yang keluarnya di salah satu baterai aja ya, nggak usah dua-duanya, satu aja. Oke, berarti loopnya itu arahnya ke sini. Muternya ke arah sini. Itu ya. Ini nggak kelihatan lagi. Oke, ini negatif tadi ya. Oke. Nah, seperti itu. Ini adalah arah loopnya. Sudah ketemu arah loopnya dan arah arusnya yang mengalir ke arah mana. Yang kedua itu adalah tulis rumusnya. Rumus hukum Kirchhoff 2. Ya, hukum Kirchhoff 2. Oke, hukum Kirchhoff 2 itu bunyinya apa sih? Ya, jumlah beda potensial atau jumlah E ya, ditambah dengan jumlah kuat arus listrik dikalikan hambatannya sama dengan 0. Ya, ini adalah bunyi hukum Kirchhoff 2. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tahap yang ketiga, tadi sudah kita nentuin tanda positif negatif pada baterai, terus menentukan arah loop dari arah keluarnya arus. Lalu yang ketiga adalah memasukkan semua data ke rumus hukum 2 Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff 2, sorry. Oke ya. Jadi kita tentukan nih jumlah E itu apa sih? Beda potensial ya, ini sigma E, jumlah beda potensial. Oke. Ingat, untuk beda potensial itu ngelihat dari tanda baterainya ya. Oke, ini kan loopnya berputar nih. Loopnya berputar ya kan, berputar. Nah, ketemu E kan di sini, ketemu baterai. Nah, baterainya ketemunya apa nih pertama kali? Ya, ketemunya di kutub negatif kan ini. Nah, saat dia berputar, nah berarti itu nilai E1-nya negatif. Gitu. Terus berputar lagi kan si loopnya ini, berputar lagi setelah nyampe sini tadi ketemu yang negatif ya kan, berputar lagi. Oke, ketemu baterai yang kedua atau si E2 beda potensial kedua pada kutub apa nih? Positif. Berarti nilainya positif
E2. Ada lagi nggak baterai yang selain E1 dan E2? Nggak ada ya. Habis, selesai ya. Oke, kholas. Oke, sekarang ditambah. Karena yang ditanya adalah beda potensial ya kan, maka kita harus cari dulu arusnya ya kan. Karena I-nya kita nggak tahu nih, jadi I-nya kita tulis aja ya kan, I dikali R. Nah, jumlah ya, ingat jumlah I dikali R. Nah, R-nya ini kan kita nggak tahu nih, R-nya, R maksudnya R yang gede apa? R gede aja apa R kecil? Nah, maksudnya apa? R yang hurufnya kapital ini disebut namanya hambatan luar. Nah, kalau yang R yang kecil ini namanya hambatan dalam. Sama-sama hambatan? Iya, sama. Gitu ya. Dijumlahin semua, jumlah gitu. Ya udah jumlah aja. Berarti ini R1 ditambah R2 ditambah R yang hambatan dalam. Oke. Masukkan angkanya, min E1 berarti min 20 plus E2 nya adalah 8 plus I kita nggak tahu kuat arusnya ya pada rangkaian. R1 nya 6, R2 nya 4, R1 yang kecil 1 ohm, R2 yang kecil 1 ohm. Jadi min 20 plus 8 hasilnya adalah min 12 ditambah I, jumlahin 10, 12 ya. Oke, 12 sama dengan 0 nya ketinggalan ya, ini sama dengan 0, sama dengan 0, sama dengan 0. Oke, berarti 12I sama dengan, oke ini pindah ruas ya, min 12 nya pindah ruas jadi plus. Jadi I sama dengan 12 yang atas dulu, 12 per 12 yang bawah ya. Jadi I sama dengan 12 bagi 12, 1 ampere. Nah, ini disebut namanya kuat arus rangkaian ya, total, kuat arus total. Oke, untuk menentukan VAB, untuk menentukan V pada AB ini. Nah, lihat, hanya dilihat adalah rangkaian AB-nya saja. Nih, hanya rangkaian ini saja yang dilihat. Ya kan, kalau kita putus nih, rangkaiannya kan cuman ada set 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 set. Set set set. Nah, ini A, ini B, ini si R2 ya kan, ini E2, R2. Nah, yang ditanya adalah VAB-nya. Oke, kalau yang ditanya VAB gampang ya, ingat ya, V itu tadi, ingat V adalah jumlah apa nih, beda potensial ya, ditambahkan dengan jumlah kuat arus dikalikan hambatan. Oke, kita lihat nih, E-nya ini di sini ini nggak pakai loop ya, karena ini cuma satu rangkaian gini aja, nggak harus pakai loop. Oke, E-nya cuma ada E2 ya, berarti di sini adalah E2 ditambah I-nya sudah ada ya, berarti I. R-nya R pakai R berapa? Ya udah, di situ cuman adanya R2 ditambah dengan R kecil ya, R2 hambatan yang dalam, R2 yang kapital ini adalah hambatan luar, R kecil 2 ini adalah hambatan dalam. Masukin deh, E2 nya nilainya adalah 8 ditambah I nya adalah 1 ampere. R2 nya tadi nilainya berapa? R2 nilainya adalah 4 R kecil yang kedua 1 ya. Jadi 8 ditambah 1, 4 tambah 1, 5. Jadi 8 tambah 1 kali 5, 5. 8 tambah 5 hasilnya adalah 13 volt. Selesai.